Sepertinya waktu jemaat kirim Epafroditus untuk melayani Paulus, bukan hanya kirim-kirim, pasti ada SK-nya. Dan SK-nya berlaku sampai batas waktu sekian. Maka Epafroditus tidak boleh pulang sebelum waktunya selesai. Kalau pulang sebelum waktunya selesai, bisa dianggap melarikan diri. Tapi karena Epafroditus sakit dan nyaris mati, lalu jemaat Filipi mendengar dan jemaat Filipi sedih. Tapi kalau Paulus kirim Epafroditus pulang, Epafroditus tiba-tiba muncul di tengah jemaat sebelum masa bakti selesai, dia bisa dicurigai aneh-aneh. Jemaat Filipi bisa salah sangka atau negative thinking terhadap Epafroditus, dianggap lari dari pelayanan. Supaya jemaat tidak negative thinking kepada Epafroditus, sebelum Epafroditus pergi, Paulus tulis surat kepada jemaat, titip di Epafroditus, supaya waktu Epafroditus pulang ke jemaat, dia bawa surat dari Paulus. Surat yang dititip di Epafroditus itulah surat Filipi yang kita pegang sekarang. Jadi surat Filipi ini adalah surat yang ditulis Paulus dari dalam penjara, titip pada Epafroditus, bawa kepada jemaat. Maka begitu jemaat terima surat Filipi ini, jemaat tahu Epafroditus tidak lari dari pelayanan. Epafroditus tidak mangkir dari pelayanan. Dia tidak pulang sebelum waktunya. Ini memang maunya Paulus yang mengirimkan dia lebih cepat. Tanpa surat dari Paulus, jemaat bisa negative thinking, salah paham terhadap Epafroditus. Paulus sebagai rekan Epafroditus, dia tidak mau jemaat mencela Epafroditus. Maka dia kirim surat. Dengan kata lain, dengan pengiriman surat Filipi, Paulus menjaga nama baik rekan hamba Tuhannya. Ada banyak orang sama-sama melayani di gereja, tapi bukan jaga nama baik sesama hamba Tuhan, malah mengompor-ngompori. Kita harus akui di dalam banyak pelayanan bisa saja terjadi persaingan antar hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B di dalam sebuah pelayanan. Karena itu dalam rangka merebut perhatian dan hati kesukaan jemaat, tidak jarang hamba Tuhan yang satu menjatuhkan hamba Tuhan yang lain. Dan mereka akan senang kalau perlu bikin syukuran kalau ada berita negatif tentang hamba Tuhan yang lain. Minimal berkurang satu saingan. Tapi hati Paulus tidak begitu. Dia memikirkan, jikalau jemaat mau menerima saya dan mengasihi saya sebagai hamba Tuhan, Epafroditus juga hamba Tuhan. Terimalah dan sayanglah Epafroditus sama seperti kalian mengasihi saya. Dan jangan negative thinking terhadap dia. Memikirkan sampai sini, saya merenungkan, kita hamba Tuhan yang melayani di Revival punya hati begitu apa tidak? Atau saling menjatuhkan, saling menjegal. Mendengar kabar baik tentang seseorang kita jengkel, mendengar kabar buruk tentang seseorang kita senang. Seandainya ada seperti itu, ini gereja sedang sakit kalau ada. Tapi anehnya memang banyak orang menamakan diri hamba Tuhan, mendengar hal negatif tentang hamba Tuhan lain dengan semangat bersyukur, kalau perlu kompor-kompori supaya hamba Tuhan yang satu lebih hancur. Tapi Paulus tidak demikian. Paulus bukan hanya mencegah hal itu, dia bahkan meminta jemaat hormati Epafroditus. Perhatikan ayat 29-30. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, dia nyaris mati dan dia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanan kepada kalian. Memang sayang saya melayani saya, tapi masih kurang. Kekurangan kalian dipenuhi oleh Epafroditus. Dia sakit nyaris mati, pertaruhkan nyawanya. Saya kirim dia cepat kembali. Dia pulang lebih awal. Jangan ada yang menghina dia, mencela dia. Hormatilah orang-orang seperti dia. Maka Paulus merindukan jemaat bukan hanya hormat dia, tapi hormat rekan-rekannya juga yang sama-sama melayani. Berapa banyak hamba Tuhan yang merindukan penghormatan dari jemaat, tapi pada saat yang sama merindukan penghormatan yang sama untuk rekan-rekannya. Dan dari sini jelas Paulus minta jemaat menghormati orang bukan dari kekayaannya, bukan dari jabatannya, bukan dari popularitasnya, tapi dari pelayanannya. Orang seperti ini nyaris mati mempertaruhkan jiwanya. Hormati orang karena pelayanannya. Banyak kita hormat orang hanya karena duitnya, hanya karena jabatannya, hanya karena status sosialnya. Tapi tidak peduli orang melayani sampai mati, mau mati konyol pun tidak dihormati. Paulus minta hormati orang-orang seperti ini. Belajar dari ini, saya akan lebih menghormati orang kecil seperti apapun, tapi betul-betul berkorban untuk pelayanan. Jauh harus lebih dihormati daripada mereka yang kaya, berjabatan tinggi, punya popularitas, tapi lipat tangan melihat pelayanan-pelayanan. Ini membuktikan bahwa Paulus mengasihi Epafroditus.